Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rifa Lutfi Idris di video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang aljabar. Untuk teman-teman semua yang nonton video ini, simak dengan baik-baik ya, supaya dapat dipahami. Yuk langsung saja ke pembahasan materinya. Teman-teman tahu gak sih apa itu aljabar? Aljabar berasal dari kata aljabar yang berarti satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat berdasarkan buku karya Al-Khwarizmi, Al-Kitab Al-Muhtasa fi Hisbab Aljabar wa Muqobala. Unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar 3Y tambah 10X sama dengan 20. Y dan X adalah variabel, 3 adalah koefisien dari Y, 10 adalah koefisien dari X, 20 adalah konstanta. Suku adalah bilangan, variabel atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan kuantitas yang tidak diketahui pengurangan. Suku dalam aljabar dibedakan menjadi dua, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku dengan variabel dengan pangkat sama, sedangkan suku tak sejenis suku yang tidak mempunyai variabel sama. Konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap. Koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari satu variabel. Variabel adalah suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang berubah-ubah atau kuantitas yang tidak diketahui. Bentuk aljabar. Bentuk-bentuk aljabar sebuah bentuk penyajian aljabar yang memuat variabel untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk aljabar dapat dibedakan berdasarkan banyaknya suku sebagai berikut. Yang pertama, bentuk trinomial atau suku 3 yang terdiri dari 3 suku sebagai contoh 7X tambah 4Y kurangi 3. Yang kedua, bentuk binomial atau suku 2 yang terdiri dari 2 suku sebagai contoh negatif 5X tambah 9. Yang ketiga, bentuk moinomial atau suku 1 yang terdiri dari 1 suku sebagai contoh 4Z pangkat 2. Yang keempat, bentuk polinomial atau suku banyak yang terdiri dari lebih 3 suku. Sebagai contoh, 4Z pangkat 2 kurangi 3Y tambah 2X tambah 1. Sifat-sifat aljabar. Sifat aljabar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sifat komutatif A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga, sifat distributif A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C atau A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Operasi hitung bilangan aljabar. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dioperasikan pada suku sejenis dengan cara menjumlahkan ataupun mengurangi koefisien dari variabel suku sejenis. Contohnya sebagai berikut. Tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. 7A tambah 4B tambah 8A dikurangi 6B sama dengan 7A tambah 4B tambah 8A tambah negatif 6B dijabarkan sama dengan 7A tambah 8A tambah 4B tambah negatif 6B, kumpulkan suku sejenisnya sama dengan 15A ditambah negatif 2B. Operasikan suku sejenis sama dengan 15A dikurangi 2B disederhanakan. Kurangkan 3X tambah 4Y dengan 5X dikurangi 6Y. 3X tambah 4Y dikurangi 5X kurangi 6Y sama dengan 3X tambah 4Y
kurangi 5X tambah 6Y. Jabarkan berdasarkan soal. Sama dengan 3X dikurangi 5X tambah 4Y tambah 6Y, kumpulkan suku sejenisnya. Sama dengan negatif 2X tambah 10Y, operasikan suku sejenis. Kedua, operasi perkalian. Pada operasi perkalian dapat diaplikasikan pada bentuk sejenis maupun tak sejenis dengan memanfaatkan sifat-sifat dari bentuk aljabar seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Dalam perkalian terdapat perkalian satu suku dan perkalian dua suku atau lebih. Secara umum dapat diilustrasikan sebagai berikut. A. Bentuk dari perkalian satu suku. K kali AX sama dengan K kali A kali X. K kali AX tambah B sama dengan K kali A kali X tambah K kali B. B. Bentuk dari perkalian dua suku atau lebih. AX tambah B kali CX tambah D sama dengan ACX pangkat 2 tambah AD tambah BC kali X tambah BD. AX tambah B kali CX pangkat 2 tambah DX tambah E sama dengan ACX kuadrat tambah AD tambah BC kali X kuadrat tambah AE tambah BDX tambah BE. Yang ketiga, operasi pembagian. Pembagian hasil bagi dua bentuk aljabar dapat kalian peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar, lalu melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. A. Pembagian suku tunggal. Pada pembagian suku tunggal dapat menggunakan dengan menentukan EPB ataupun menggunakan aturan perpangkatan. Contoh, tentukan hasil dari 18P pangkat 3 tambah 6P pangkat 2. Cara 1, menentukan EPB. 18P pangkat 3 tambah 6P pangkat 2 sama dengan 18P pangkat 3 per 6P pangkat 2 sama dengan 6P pangkat 2 3P per 6P pangkat 2 sama dengan 3P. Cara 2, menggunakan aturan pangkat. 18P pangkat 3 dibagi 6P pangkat 2 sama dengan 18P pangkat 3 per 6P pangkat 2 sama dengan 18P pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 3P. B. Pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak dapat diselesaikan dengan alternatif cara pembagian bersusun yang disajikan langkah demi langkah. Contohnya, tentukan hasil pembagian dari negatif 3X pangkat 2 dikurangi 5X tambah 2 oleh X tambah 2. Jadi hasil dari pembagian dari negatif 3X pangkat 2 kurangi 5X tambah 2 dibagi X tambah 2 adalah negatif 3X tambah 1. KPK dan EPB bentuk aljabar. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Contoh soal, tentukan KPK dan EPB dari 12A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 2. Penyelesaian 12A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali A pangkat 3 kali B pangkat 2 kali C pangkat 2. 6A pangkat 2 C pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 kali A pangkat 2 kali C pangkat 3. KPK sama halnya dengan perkalian dari semua faktor dengan memilih faktor yang mencakup keduanya, sehingga KPK dari persoalan tersebut adalah KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali A pangkat 3 kali B pangkat 2 kali C pangkat 2 sama dengan 12 A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 2. Sedangkan EPB adalah faktor yang sama dari kedua persoalan dengan memilih faktor pangkat terkecil di antara keduanya, sehingga EPB dari persoalan tersebut adalah EPB sama dengan 2 kali 3 kali A pangkat 2 kali C pangkat 3 sama dengan 6 A pangkat 2 C pangkat 3. Bentuk pecahan aljabar. Bentuk aljabar juga dapat berbentuk pecahan dengan operasi yang sama seperti pada bentuk aljabar umumnya. Berikut contoh bentuk pecahan aljabar. 2 per 2B. 2X
per Y tambah Z, 5X tambah X pangkat 3 per XY tambah XZ, operasi pada bentuk pecahan aljabar 1 penjumlahan dan pengurangan. Contoh, A per 2 tambah A per 4 sama dengan 2A per 4 tambah A per 4 sama dengan 3A per 4. 2. Perkalian dan pembagian. Contoh, A per B kali C per D sama dengan AC per BD. A per B sama dengan CD sama dengan A per B kali DC sama dengan AD per BC. 3. Perpangkatan. Perpangkatan bentuk pecahan aljabar adalah perkalian pecahan aljabar tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Faktorisasi aljabar. Pertama, faktorisasi dengan sifat distributif dinyatakan dengan bentuk umum AX tambah AY sama dengan A kali X tambah Y. AX pangkat 2Y kurangi XY sama dengan XY kali AX kurangi 1. Yang kedua, faktorisasi selisih 2 kuadrat dinyatakan dengan bentuk umum A pangkat 2 kurangi B pangkat 2 sama dengan A tambah B per A kurangi B. Yang ketiga, faktorisasi bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C di mana A, B, C elemen R dan A tidak sama dengan 0 dinyatakan dengan bentuk umum. Keempat, faktorisasi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 1 di mana A, B, C elemen R dan A tidak sama dengan 0. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan dan operasi antara bilangan, variabel, dan simbol-simbol lainnya untuk menyelesaikan berbagai masalah matematis. Dalam aljabar, variabel digunakan untuk merepresentasikan nilai yang tidak diketahui atau berubah-ubah. Operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian diterapkan dalam bentuk ekspresi dan persamaan aljabar. Aljabar juga mencakup konsep-konsep penting seperti penyederhanaan ekspresi, pemfaktoran, pemecahan persamaan, linear maupun kuadrat, serta sistem persamaan. Penerapan aljabar sangat luas, mulai dari ilmu fisika, ekonomi, hingga teknik, menjadikannya keterampilan dasar yang esensial dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang profesional. Sekian video pembelajaran materi aljabar yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Bye-bye.